Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala habibina wa syafi'ina sayyidid dunya wal akhirah sayyidil syari'at wal khaliqat wal hafiqat wa huwa nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bi kulli syai'in muhit. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن مع الله فإن لم تكن مع الله فكن مع من مع الله فإنه يوصلك إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد معراجه إلى الله فرض الله علي وعلى أمتي 50 صلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak santri, khususnya kita yang hadir di majelis di mushola yang kita cintai ini, dalam rangka kita bersama-sama memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan anak, istri, keluarga kita orang-orang yang soleh dan solehah, dimulahkan Allah rezeki yang halal untuk ibadah kepada Allah, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan la ilaha illallah. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para ustaz, para habaib, terkhusus akhirul kiram Ustaz Abdul Hadid, yang alhamdulillah beliau bisa bersama-sama hadir dengan kita, yang kami hormati pula Ustaz Rabiullah dan para ustaz-ustaz yang mohon maaf kami tidak hafal satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim kepada mereka. Dan juga yang kami hormati Ketua Langgar Al-Fatah
dalam terlaksananya peringatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan iman Islam, dan terus kita proses sampai kepada maqam ihsan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu serta anak santri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah di malam yang mulia ini, pada bulan Rajab yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam, karena pada bulan Rajab terjadi sebuah peristiwa agung, peristiwa yang sangat menggemparkan dunia, peristiwa yang tidak akan pernah terulang kembali dalam sejarah peradaban kehidupan manusia di dalam dunia, di mana pada bulan Rajab ini Allah Isra'kan dan Mi'rajkan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan yang luar biasa, yang di dalamnya tidak masuk logika akal manusia. Karena Isra wal Mi'raj adalah khususiyah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga itu salah satu mukjizat yang terbesar selain daripada Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kekasihnya, manusia pilihan, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat serta anak santri yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam yang diinformasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih yang masyhur, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia, sesungguhnya agama yang paling agung di sisi Allah adalah agama Islam. Dan menurut suatu hadis, sebuah hadis dijelaskan bahwa kullu nabiyyin bu'itha ala dinil Islam, semua nabi yang diutus Allah ke muka bumi dari zaman Nabi Adam sampai akhir daripada umat Nabi Muhammad, mereka di dalam atas agama Islam. Agama Islam yang dimaksud adalah dinul tauhid, agama tauhid, agama pengesaan kepada Allah di dalam segala hal dan di dalam setiap keadaan. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat, yang dalam satu riwayat hadis dijelaskan awal-awal pengembangan Islam, Rasulullah bersabda, awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itu mengenal kepada Allah. Ini yang mungkin kurang menjadi perhatian, dan sangat jarang dan sangat sedikit ulama-ulama kita yang memahamkan tentang masalah mengenal kepada Allah. Kebanyakan yang kita dengar, yang kita hadiri, kajian-kajian tentang masalah keislaman, masalah sah dan batal, halal dan haram, masalah-masalah hukum-hukum ibadah-ibadah furu'iyah syar'iyah, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Islam keseharian. Ini yang paling banyak kita dengar
bagaimana rukun wudu, syarat sah wudu, rukun sembahyang, rukun mandi. Tetapi sangat sedikit kita ulama-ulama, para ustaz-ustaz yang memahamkan kepada kita tentang masalah-masalah ma'rifah, mengenal kepada Allah. Dan ini memang sesuatu yang sulit. Kalau bukan ahlinya dan bukan ulama yang pakar tentang masalah itu, akhirnya memahamkan simpang siur dan kesalahan di dalam masalah akidah itu tidak seperti kesalahan di dalam masalah furu'iyah, masalah-masalah fikih. Kalau fikih tersalah, paling-paling tidak sah, haram, batal. Tetapi kalau tersalah memahamkan masalah i'tiqadiyah, masalah-masalah tauhid, ini bisa menjadikan kafir, bisa menjadikan murtad. Ini makanya sangat sedikit yang memberikan pemahaman. Akhirnya yang kita takut muncullah kelompok-kelompok orang yang berani tampil di tengah masyarakat hanya bermodalkan fotokopian lalu mengajarkan ilmu ma'rifah, memodalkan buku fotokopian. Fotokopiannya pun tulisannya tulisan Latin, lalu mengajarkan ilmu ma'rifat, mencari asal diri, lalu ada persembahyangan lagi di banyak para saudara. Dan banyak kita temui yang kayak itu, dan mengajarkannya tengah malam bersembunyian duduk di kain putih. Kalau Cacak mendengar, Cacak pun masuk surga. Kira-kira ada Cacak dalam surga? Kalau kita buka di dalam kitab Syams, di dalam kitab Dardir Mi'raj, di dalam surga ada Cacak. Ada berapa ekor binatang yang ahli surga? Dalam Dardir coba dibuka. Ini bukuan santrinya. Di dalam kitab Dardir, sudah belajar kitab Dardir? Belum. Dardir Mi'raj itu dijelaskan ada insyaallah 10 binatang yang menjadi ahli surga. Ternyata di dalam yang 10 itu ada Cacak. Jangannya ada Cacak, Masya Allah, bisa dibujurkan itu. Nah ini hati-hati. Bahkan lagi saking merasa tingginya ilmu ma'rifatnya, sampai kada persembahyangan lagi. Jadi kalau orang masih sembahyang, duduk di syariat, itu belum hebat lagi. Yang hebat itu yang sudah lepas syariat. Nah itu yang harap. Padahal menurut para ulama, para sufi menjelaskan, tidak satu orang pun di bumi ini, bagaimanapun alimnya, walaupun maqam walinya tertinggi di muka bumi, tidak ada yang boleh lepas daripada syariatnya Rasulullah. Kadang kelompok-kelompok yang ahli seperti itu, mereka menganggap bahwa syariat itu hanya sholat, mereka menganggap syariat itu hanya puasa, mereka menganggap syariat itu hanya haji, zakat, dan sebagainya. Padahal kita pakai baju ini perintah syariat, bukan perintah hakikat. Kalau ini kadang memakai syariat, berjalan jangan berselawar, berhakikat atau baju. Sanggup kada kira-kira? Ini banyak-banyak yang dikiranya syariat itu hanya sembahyang. Kalau baru lapar jangan makan.
Kalau kepanasan jangan bernaung, kalau garing jangan berobat, karena itu semua perintah syariat. Syariat memerintahkan kalau lapar maka kulu washrabu wa la tasrafu. Wajar Allah makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Atau kalau ketika sakit kullu da'in dawa. Nabi mengatakan setiap obat pasti ada, setiap penyakit pasti ada obatnya. Nabi pun ketika sidin kena panah dalam satu riwayat, lalu luka pada sidin, setelah dicampur panah itu oleh menantu beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Siti Fatimah, Sayyidina Ali membakarkan tikar tempat tidurnya Rasulullah, dibanam oleh Sayyidina Ali, lalu habuknya ditapalkan ke bekas luka betisnya Rasulullah. Artinya Nabi juga berobat. Itu syariat katanya. Jadi tidak ada satu orang pun di bumi ini yang lepas daripada syariat Nabi. Ini hati-hati kita, hati-hati ini kalau tersalah. Dan banyak kadang-kadang yang diandalkan orang-orang yang memasarkan pemahaman seperti itu, keanehan-keanehan yang dianggap masyarakat kita keanehan itu adalah karomah. Di kita ini rancang setiap Anda melihat keanehan berkaramat, ada keanehan berkaramat. Kalau menebak orang yang hendak datang atau orang-orang yang hilang, ini kau menyambat wali jawabannya. Jadi mudah benar kita tertipu, mudah benar kita memvonis orang itu aulia Allah, padahal jadi wali itu pada muda-muda. Ada nyamanan orang jadi wali, proses perjalanan rohaninya, riyadhah wal mujahadahnya, latihan-latihan rohaninya, kesungguhan di dalam amaliyahnya untuk senantiasa dia dekat dengan Tuhannya, sampai uzlah, sampai khulwat, saking ingin rindu, saking ingin menguatkan rohaninya agar jangan sampai dunia ini menipu daya mereka dengan Tuhannya. Jadi kadang mudah menjadi wali Allah. Nah, kalau hanya sekadar bisa menangguh macam-macam aja sudah jadi wali, mungkin tukang ramal yang rancak di Facebook itu wali berarti. Kalau dia rancak buka Facebook, ada kalau ramalan semalam, kita tahun 2001 akan terjadi awal-awal tahun pesawat gugur, sama ini kujuran. Nah, walinya ada berjilbab, walinya membuka aurat. Kalau bisa menebak, kalau bisa melihat sesuatu yang aneh, itu adalah wali. Tidak semudah itu, benar Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka pada kesempatan yang mulia di malam yang penuh berkah, kita bersama-sama mengungkap insyaallah sedikit di dalam proses perjalanan para wali-wali Allah yang diisyaratkan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah dari beberapa kitab, di dalam kitab Durratun Nasihin sedikit menceritakan tentang Mi'raj. Yang lebih banyak di dalam kitab Tardirul Mi'raj itu semuanya menceritakan proses sebelum perjalanan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada Nabi kita itu adalah pembersihan hati. Pembersihan hati ini yang sebenarnya menjadi perhatian serius bagi umat ini. Tetapi kadang ini tidak dijadikan sebuah perhatian.
dianggap membersihkan Nabi itu sesuatu yang biasa dan seolah-olah semua umat Islam ini sudah bisa. Ini isyarat yang Allah tampakkan pembedahan dada Rasulullah, mengeluarkan qalbu beliau yang di situ ada hirdus syaitan, tempat bersemayamnya syaitan. Ini semuanya isyarat. Nabi itu ada ikat hadis ini. Walaupun memang tempat bersemayamnya syaitan ada di tempat di qalbunya beliau, dan keberadaan hirdus syaitan itu sebenarnya mengisyaratkan tentang bahwa Nabi kita juga manusia. Seandainya itu tidak ada pada dada Rasulullah, di qalbunya Nabi, pasti kita semuanya protes. Wajar Nabi tidak menggauli kesalahan, wajar Nabi tidak pernah lupa kepada Allah, wajar Nabi tidak pernah melakukan maksiat, karena Nabi tidak ada tempat syaitan membisikkan tipu daya. Kalau kita semuanya manusia, tidak ada yang tidak memiliki itu. Wadah iblis bersemayam, wadah iblis membisikkan talbis alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis yang membisik-bisikkan tipu dayanya ke dalam dada manusia. Dada kita ini lebar, kira-kira andapannya 2 jari di bawah susu kiri, atau disebut dengan latifatul qalbi, arah jantung. Di situ ada hirdus syaitan. Jadi biar tahu kita, biar kita tahu. Kalau sudah tahu, jangan kita waspada. Kalau belum tahu, bagaimana hendak waspada? Bagaimana kita hendak hati-hati kalau kita pada mengerti? Semua kita ini ada tempat iblis bersemayam di dalam kalbunya. Siapapun jua ngalir manusia, semuanya ada. Jangan pian kira ini menggelar kiai, jangan pian kira ini menggelar guru, jangan pian kira ini menggelar ustaz, lalu gelar-gelarnya tadi mampu menahan dirinya daripada tipu daya iblis. Itu salah besar. Tidak ada yang bisa lepas daripada talbis, terkecuali hanya dengan pertolongan Allah. Nah, maka isyarat tentang bahwasanya Rasulullah SAW dibedah dadanya, dikeluarkan qalbunya, dibersihkan tempat bersemayamnya syaitan. Ini isyarat kepada kita sebelum menghadap Zat yang Maha Bersih, wajib kita membersihkan hati. Dan apabila itu tidak dibersihkan, maka kena sebelum orang itu ternyata ditakdirkan Allah ahli surga, sebelum dia masuk kepada surga tempat yang bersih, di situ bertemu dengan nur, dengan Tuhannya, tidak bisa terkecuali semua harus bersih. Makanya membersihkannya dibandang dulu, dipanggang dulu, digoreng dulu, supaya menghilangkan tagar-tagarnya. Kalau kayak parang tuh betagar diasah behimat dulu sampai hirang batu asahannya karena luntur daripada tagar-tagarnya. Seandainya parang itu bisa kepandai, kepuri jakinya, sakitnya dan parang dari sampai ia mengkilat bersih agar tagar-tagarnya hilang. Seperti itulah menghadap yang Maha Bersih. Itu isyarat semua dasar kita, bukan dongeng, bukan cerita sejarah yang hanya dikisahkan untuk menghantar tidur anak-anak, hanya dikisahkan kisah-kisah itu aja, tapi tidak menjadi simbol isyarat. Kalau hanya dikisahkan kayak itu aja, walaupun 1000 kali kita menghadiri mi'raj tidak membekas di dalam proses perjalanan rohani bagi umat.
Makanya kadang-kadang tetap aja yang penyinggungan tetap penyinggungan, yang menyarikan tetap menyarikan, yang merasa pintar tetap merasa pintar, yang merasa harap tetap merasa harap, yang merasa sugih tetap merasa sugih, yang merasa alim tetap merasa alim, yang merasa kuat tetap merasa kuat. Padahal perasaan itu semuanya adalah kotoran-kotoran batin. Itu semuanya najis batin. Yang ulama sufi mengatakan wajib dibersihkan. Karena bisa kalau tidak dibersihkan untuk berjumpa dengan yang maha bersih. Nah ini wajib kita mengetahuinya. Ilmunya ini rigat, ini kotoran, ini penyakit hati, wajib kita tahu. Setelah kita tahu, hanya kita cari solusi bagaimana membersihkan kotoran batin ini, bagaimana membersihkan najis batin ini. Karena bisa dibiarkan, jangan nunggu keajaiban. Mungkin aku masih anum kalau menyarikan, mungkin karena sudah tua aku ambil menyarikan. Kada harapan. Tambah tua kalau anum menyarikan, tambah tua tambah menyarikan. Kenapa? Karena tambah tua masalahnya semakin banyak. Dulu ini masalah lawan bininya aja. Setelah beranak masalah pulang dengan anaknya, tambah pulang pikiran sini. Dulu mikir bini, ini tambah mikir anak pulang. Lalu bernaik ke tekanan. Setelah ini menantu, mikir menantu pulang, tambah pulang pikiran. Tahuan menantu lawan anaknya, ada bawa kuring sini, naik tekanan, baik tergantung ngamuk. Lalu di hulu yang cocok menyarikan kainnya. Padahal di sini dulu berpikir kalau aku sudah tua, aku ambil menyarikan. Mungkin karena aku anum, ternyata sudah tua tambah banget. Bila lagi ambilnya, mungkin hendak mati kalau aku diambil menyarikan. Kada harapan, garing banget, bini lambat mantarin teh, sudah mencoba-nyoba untung awak kada mau bergerak lagi padahal, tapi untung masih lantai. Boleh tubuhku kada bergerak jangan lagi, asal untung masih kau menyumpahi. Oh itu kau anggap puas itu. Itu orang menyarikan. Kayak mati masih menyarikan, dipelihara aja penyakit itu. Apa itu bukan penyakit itu kan? Itu penyakit wajib dibersihkan kata para sufi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dulu. Lalu pertanyaan kita coba bukan lihat sejarah siapa yang membersihkannya. Ternyata itu gurunya yang membedah kolbunya, membedah dada sidin, lalu mengeluarkan, membersihkan kolbunya dengan air zam-zam. Itu yang membersihkan melalui proses daripada gurunya yang membedahnya. Lalu pertanyaan kita ini bisa kada membersihkan hati seorang tanpa dibimbing oleh guru? Bisa kada membersihkan hati seorang tanpa dituntun oleh seorang guru yang kolbunya sudah bersih? Mengerti kada kita bagaimana cara membersihkan hati? Tidak bisa membersihkan hati hanya sekadar kita mendengar kajian-kajian secara keilmuan. Kajian-kajian secara keilmuan itu hanya teori-teori. Misalnya yang gambarkan ini ada parang itu sudah tertanam di tanah 30 tahun lawasnya. Lalu parang ini bertagar luar biasa tagarnya. Kira-kira membersihkan tagarnya ini kayak apa ya? Masing-masing mengeluarkan teori.
cara membersihkan barang betagar harus diasah dengan batu asahan yang kayak ini, cara mengasahnya kayak ini, pokoknya dia bersih. Kalau hanya diucapkan seperti itu dengan 1000 bahasa cara membersihkan, tapi barangnya kada digosok dengan batu asahannya, kira-kira bersih gak ada? Biar 1000 tahun dia berkata, cara membersihkannya barang yang betagar lawan batu asahannya yang kayak ini yang bagus, cara gosoknya kayak ini, tapi kada digosok-gosok, kada akan bisa hilang tagarnya. Walaupun 1000 tahun dia menceritakan teori cara membersihkan, tapi ada seikong diambilnya barangnya langsung diasahnya dengan batu asahan tadi, batu gosok yang khusus. Jangan masak barang lawan gadang pisang, berarti ada batu asahan khusus. Seperti itu sebenarnya iktibar dalam kehidupan. Nah, sesuatu itu ada diberikan Allah khusus pembersihnya. Mata yang ringan ada khusus pembersihnya. Jangan pembersih mata, pembersih WC biar gak membersihkan mata. Kira-kira bersih gak matanya? Pacul matanya. Jadi ada pembersih khusus harus kita pahami. Tidak semua bisa membersihkan itu. Nah, Rasulullah bersabda, inna likulli syai'in siqala wa siqalatul qulub. Apa saudara? Wa siqalatul qulub zikrullah. Sesungguhnya setiap sesuatu ada deterjennya, ada pembersihnya. Semuanya di alam semesta ini ada pembersihnya. Muha kita hibak lawan janggut dan sebagainya, berumur muha, apa membersihkannya? Pakai nukar silet gol, karet bersihnya. Apalagi membersihkan mata, bersihkan WC, semuanya ada pembersihnya. Membersihkan hati ujar Rasulullah dengan senantiasa mengingat Allah. Nah, mengingat Allah ini yang jadi masalah di tengah kehidupan umat Islam. Bukan hanya para orang kiai, para orang awam, mulai para kiai sampai orang awam bermasalah dengan mengingat Allah ini. Dan di sini banyak kekurangan umat Islam ini. Kalau menyambat ngaran Tuhan bisa beratahan, kalau menyeru nama Allah bisa semua. Jangankan yang Tuhan, yang umur masih kekanakan TK pun bisa. Sambat ngaran Tuhan, sambat ngaran Allah saya, ya Allah. Ya. Apalagi menyeru kepada Allah ketika dapat masalah. Yang misalnya sakit paru, apa yang dia sabar? Ya Allah, jangan ada mau keluar. Kadang-kadang di dalam masjid kayak itu. Padahal dalam masjid saking dia hendak menyeru kepada Allah. Bisa semua, tapi mengingat Allah ini yang jadi masalah. Jangan biar kira hanya sekedar kita ini lahir dari rahim ibu yang Islam, kita tinggal di lingkungan yang mayoritas Islam, kita memakai semua atribut-atribut Islam, yang kita makan sesuai dengan aturan yang dihalalkan oleh Islam. Jangan biar kira hanya sekedar itu kita sudah bisa mengingat Allah. Ini harus kita introspeksi, ini harus kita sadari. Ini yang harus kita sadari. Ketika kita menyadari bahwa ini kekurangan kita, maka kita harus wajib mencari solusi. Bagaimana saya bisa mengingat Allah? Nah, maka informasi hadis Nabi tadi, membersihkan hati itu hanya dengan
zikrullah, dengan mengingat Allah. Kalau membersihkan dosa, kesalahan kita dengan istighfar, taubat hilang. Tapi hati yang penuh dengan noda, hati yang ringan, yang diamarkan oleh Rasulullah, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahatil jasad, idza fasadatil jasad, ala wahiyal qalbu. Hai para sahabatku, perhatikan hai para sahabatku, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila bagus segumpal daging tadi, baguslah seluruh tubuh manusia. Apabila rusak, rusaklah seluruh tubuh manusia. Perhatikan oleh kalian wahai para sahabatku, dia adalah qalbu. Apa itu qalbu? Qalbu dimaknai secara harfiah, kebanyakan para ulama disebut dengan hati. Ulama tasawuf, wabil khusus para ulama sufi melalui metode thariqah, makna qalbu itu adalah jantung. Nah, di situ yang dibersihkan. Apabila ini bersih, maksudnya hati yang baik, qalbu yang baik, qalbu yang di dalamnya tidak ada yang lain terkecuali hanya nur jalalullah. Itu yang baik. Qalbu yang ada baik, yang di dalamnya ada di situ semua sifat-sifat yang ada baik. Penyinggungan, perajuan, kehirian, pendengkian, penyemburuan, itu penyakit jantung ya. Ibu-ibu pada kaum melihat laki duduk di muka teras, di dapur ramot. Sekalinya mantan pacar si Bali di rumah, pantas yang ini ramot. Terserang penyakit cemburuan. Ada nyamanan cemburuan dekat. Itu penyakit hati semua. Nah, yang punya hati, yang qalbu yang baik itu qalbu yang di dalamnya penuh dengan nur jalalullah. Nah, ini yang ahli. Tetapi kita disuruh untuk sampai ke sana. Tetapi kita tidak wajib harus seperti Nabi. Yang penting kita sudah berusaha. Ini berusaha Anda membersihkan, lalu hendak kita uzur karena kekurangan. Misalnya ujar Allah, hai fulan bin fulan, kita ditakuni Allah di akhirat, kenapa engkau tidak bisa membersihkan hatimu? Hatimu penuh dengan noda, hati kamu ada penyinggungan, perajuan, iri, dengki, ujub, sum'ah, takabur, riya, hubbul ma, hubbul jah, suka dipuji, suka mendapat pangkat di hadapan manusia, dengki dan sebagainya. Kenapa ikam kadang mau menghilangkan itu? Ujar kita, ulun ya Allah, ulun sudah ulun kadang ada yang belajar, ulun sudah berusaha. Ujar Allah, di mana ikam berusaha? Bagaimana cara menghilangkannya? Di mana ikam caranya berusaha untuk menghilangkan? Kalau belum bertanya, berguru dengan ahli yang tentang, orang mengerti bagaimana membersihkan hati. Tapi kalau kita sudah bertemu, mencari guru yang mampu membersihkan hati kita, ujar kita, ya Allah, aku di penyarikan, aku di penyinggungan, aku di perajuan, mudah kecewa, mudah putus asa, mudah frustasi, mudah tidak menerima dengan ketentuan Allah, mudah protes dengan Allah. Bersedia selalu berkata, kenapa ya Allah? Maka ulun sudah sembahyang, ulun sudah puasa, ulun sudah bersedekah, kenapa engkau beri ulun masalah? Itu artinya protes. Tapi kita sudah bertemu dengan orang-orang yang bisa membantu menghilangkan itu, lalu kita berusaha untuk membersihkannya. Ternyata kadang bersih dua, kita minta uzur di hadirat Allah, diterima uzur kita. Ujar kita, ya Allah, ulun sudah berusaha tapi tidak berhasil. Seperti perkataan seorang sufi pada masa lalu, saya 30 tahun digembleng, dididik oleh syekhul murabbi saya,
guru pembimbing roh saya selama 30 tahun membersihkan hati, hanya yang hilang dari hatiku satu saja sifat yang tercela. 30 tahun berkhidmat buwilidan, 30 tahun berkhidmat mengamalkan apa yang menjadi bimbingan syekhnya, sungguh-sungguh hanya sebuting sifat yang tercela hilang. Padahal banyak benar sifat yang tercela, banyak benar najis batin dalam diri kita ini, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Sirajul Talibin, syarah kitab Minhajul Abidin karangan Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Jambes Kediri. Ini dikisahkan bagaimana penyakit hati itu banyaknya. 30 tahun aku tersidin latihan, ternyata hanya satu sifat yang tercela dalam diriku hilang. Ini masih bisa untuk kita ulur. Allah tidak melihat hasil, Allah melihat kita berusaha apa kada. Ini berusaha ada lalu meminta ulur. Bagaimana orang bisa menerima ulur kita sedangkan kita tidak ada usaha untuk memproses rohani agar hilang sifat yang tercela itu dalam diri kita. Nah, maka untuk membersihkan itu tidak bisa kita terkecuali harus mencari guru yang membantu untuk menghilangkan sifat yang tercela di dalam qalbu kita. Ini isyarat di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Mi'raj itu umur berapa ya? Nabi diisrakan dan di Mi'raj itu kurang lebih kira-kira umur 53 tahun atau 52 tahun lebih lah. Artinya Nabi sudah tua. 52 tahun itu bukan umur yang muda. Batasan umur ini 40 tahun itu sudah dikiau orang tua. Makanya kalau pian ke Mekah orang melihat bina Bahuban, apa orang Arab pergi pian? Ta'al ya Syekh, kesini hai Syekh. Terkejut kita, rumah pergi orang Arab Syekh. Boleh ke kampung Pak Iman. Apakah kelihatan Arab telur aja? Aku dikiaunya Syekh. Kalau Syekh wadah kita Pak. Kalau Syekh wadah kita kayak apa ya? Gaya tuh Pak. Kalau Syekh di Arab itu artinya orang tua. Kesini hai orang tua. Sidin merasa seolah-olah ulama besar. Apakah kelihatan Arab itu orang itu? Yang pasti ada ngalihnya enggak tahu dia bahasa ada banyak. Jadi orang 40 itu bergelar Syekh, orang tua, bukan kekanakan lagi. Dan itu menjadi penentu umur itu. Umur segitu itu menjadi penentu bagi manusia. Kalau ini umur segitu sudah mencari guru, mencari jalan selamat, insya Allah akhir hayatnya selamat. Tapi kalau umur segitu ini masih kadang mau mencari jalan selamat, kadang mau mencari guru-guru pembimbing, sampai mati orang itu akan bahaya. Karena umur itu penentuan di umur 40. Rasulullah sudah mengatakan kalau 40 baik, setelahnya baik. Kalau 40 rusak sampai akhir hayatnya, terkecuali hanya anugerah pertolongan Allah kepada orang itu. Dan Rasulullah kurang lebih umur 52 tahun lebih, hampir umur 63. Berarti Rasulullah sudah cukup tua. Nah, ini memberikan isyarat membersihkan hati. Pelajaran lawan kita semua. Bukan sekali lagi beda, bukan Nabi hatinya ringan. Ini isyarat bagi umat. Nah, setelah dibersihkan oleh gurunya, berarti juga kita harus mencari guru. Jangan kada. Jangan kada mencari guru untuk membawa kita selamat. Hidup ini sesaat. Kayak apapun sugihnya pian tetap mati. Tingginya pangkat pian kayak apa aja tetap mati. Tidak ada ujungnya itu yang mati.
Kayak apa aja titel pian berderet panjang titelnya, ujungnya al marhum, ALM ujungnya. Nah ini yang kada dipersiapkan ini. Nah maka isyarat tentang pembersihan hati ini wajib kita mencari guru. Rasulullah dibersihkan oleh gurunya. Setelah bersih, ajar Nabi kita dibawakan binatang yang bernama buruk. Ada kendaraan lagi untuk mi'raj. Kada asal mi'raj. Ini isyarat bagi kita juga. Keistimewaan binatang yang bernama buruk itu dikisahkan. Sekejap mata, bekijip mata, sejauh mata memandang, bekijip kita, batis buruk itu tangannya sudah sampai ke ujung sejauh mata kita memandang. Bekijip kita lagi sampai lagi ke sana. Saking cepatnya buruk itu. Itu kendaraan Rasulullah di dalam mi'raj. Untuk menghadap hadirat ilahiyah yang bagaimana prosesnya itu ulama tidak berani mengungkapnya. Proses pertemuan Allah dengan Nabi kita dengan Allah, yang ulama kada wani mengungkap bagaimana caranya, bagaimana keadaannya. Nah setelah dibersihkan tadi, dibawa kendaraan. Ini kendaraan ada untuk menuju mi'raj. Lalu kita pakai apa kendaraan untuk mi'raj? Artinya gurunya mendatangkan guru. Seperti itu kita cari guru yang akan memberikan kendaraan agar kita bisa membersihkan hati, agar kita bisa mencapai mi'raj, menembus seluruh titik-titik latifatul qalbi, titik-titik halus yang ada di dalam hati. Ini ditembus sampai kepada titik dasar bahwa manusia itu tidak punya kekuasaan daya dan upaya sama sekali. Itu hakikatnya yang ditunggu Allah terhadap manusia itu. Nah itu karena situ perjalanannya. Nah Nabi setelah bersih dibawa dengan buruk. Setelah itu sedang melewati bermacam-macam alam-alam, apa rahasia-rahasia Allah yang ditampakkan di dalam perjalanan. Artinya gurunya juga mengawal. Kalau dia kata guru kira-kira kayak apa ya? Perjalanan roh ini kada ada yang tahu, kita beratani kada ada yang tahu. Perjalanan fisik aja pian mulai sini hendak ke Mekah, pian kada pernah ke Mekah, wani kada pian tolak sorangan. Ini syarat dibilang hati-hati kita, karena ini penentunya sakaratul maut. Kemana roh itu berjalan? Kemana roh kita menuju? Yang ada informasi Allah dalam Al-Quran, roh manusia itu banyak yang mudabdabin bainas samai wal ard, gentayangan di antara langit dan bumi, kada tahu kemana ini hendak pulih. Roh itu datangnya dari mana, kembalinya kena kemana? Tahukah kita datangnya roh ini? Nah, ini kena akan kembali lagi ke asalnya. Tapi kalau kada tahu jalan bulitnya, kada ada yang menuntun untuk bulitnya ke sana, kayak apa keadaan roh itu kan? Nah ini yang bahasa orang bahari kan, rohnya yang gentayangan itu tadi. Ini yang kita khawatirkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena penentuan kematian ini adalah final. Kalau kita selamat ketika sakarat, selamat seterusnya. Maka keadaan gangguan ketika sakaratul maut itu sangatlah dahsyat. Gangguan ketika sakaratul maut itu sangatlah membahayakan kepada semua orang yang beriman. Karena di situ ujian akidah, ujian tauhid yang terakhir. Nah ini kita perlu waspada, wajib ialah kita waspada, cari guru, jangan kadang mencari guru. Nabi pun
di dalam perjalanan Mi'raj dikawal oleh gurunya, disediakan kendaraan untuk Mi'raj sehingga mencapai sesuatu yang diharapkan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu mendapat sebuah kefarduan yang paling tinggi, kefarduan syariah bagi seluruh umat Islam, yaitu melaksanakan sholat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam perjalanan Rasulullah SAW tersebut itu banyak ditampakkan rahasia-rahasia Allah. Memang salah satu hikmah Isra wal Mi'raj, Allah akan tampakkan kebesaran-kebesarannya kepada Nabi kita. Ada ditampakkan surga, dilihatkan neraka, padahal sudah dikisahkan semua. Ditampakkan semua itu agar menjadi tahdir, menjadi ancaman, menjadi kewaspadaan bagi manusia. Melakukan ini ancamannya, ini semuanya sudah ditampakkan Allah kepada Nabi kita. Tetapi maaf, kita manusia ini kadang-kadang kita merasa bahwa itu akan terjadi kepada kita ketika kita melakukan itu. Karena proses iman kita ini sangat lemah. Iman tauhid kita kepada Allah dan Rasul sangat lemah, akibatnya kita menganggap enteng semua yang menjadikan bahaya bagi kita di dalam negeri akhirat. Misalnya adalah seperti ini, sedikit kita kisahkan masalah syariat, masalah najis. Masalah najis ini kadang-kadang dianggap enteng. Kalau ulama berpendapat masalah toharoh, masalah bersuci, artinya kita belajar syariat, bagaimana membersihkan najis yang benar. Ini ada satu kisah di dalam kitab Targhib wa Tarhib. Hadisnya ini sahih. Ketika Rasulullah berjalan dengan beberapa orang sahabat, ketika berjalan melewati dua buah kuburan. Sampainya Rasulullah di tepi kubur, Nabi berdiam di tiga kubur tadi, bukan berdiri di atas kuburan. Berdiri di atas kuburan hukumnya haram. Ini menurut ulama fikih. Hati-hati kita kalau melayat orang meninggal, biasanya melayat orang meninggal lalu ditalqinkan. Kan kita orang-orang mazhab Syafi'i ahli sunnah menghukumkan talqin itu hukumnya sunnah, menalkinkan si mayit dalam kubur. Lalu si tukang talqin menalkin, bubuhan melayat dudukkan di atas kuburan. Boleh gak ada duduk di atas kubur? Haram hukumnya. Biasanya kuburan kita kebanyakannya batang jalan, bakar rata, hanya turun ke semen itu, lalu kepalanya bertinggi sedikit, duduk di atas kuburan, di kepalaan orang pulang duduk ke kantor pulang di situ. Jangannya mendengarkan menyumpahnya, kurang ajar banget. Kepala aku didudukinya di kantornya. Ini kisah sedikit ya, syariah. Nah, ketika Rasulullah sampai di dua buah kubur tadi, bergetar juga Rasulullah. Sahabat ketika melihat keanehan pada Nabi, langsung aja bertanya. Ini hebatnya sahabat Rasulullah. Ma baluka ya Rasulullah? Kenapa biar ya Rasulullah? Ujar Nabi, ya ashabi, afala tasma' ma asma'. Sahabatku, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Ujar para sahabat, la, tidak ya Rasulullah. Ujar Nabi, aku mendengar dua orang yang ada di dalam kubur ini diadab oleh Allah dengan adab yang sangat dahsyat karena masalah yang dianggap kecil. Lalu sahabat bertanya, apa kesalahannya ya Rasulullah? Salah satu disebutkan Nabi, yang satu ini kesalahannya salah di dalam masalah istinja. Istinja itu basuh bahera, basuh bakami, hati-hati ya. Istinja ini hukumnya wajib dan kita wajib mempelajari bagaimana hukum istinja yang benar.
Tetapi disimpulkan para ulama, maksudnya adalah istinja, hukum toharoh, hukum membersihkan najis, membersihkan hadas besar, membersihkan hadas kecil. Kayak mandi wajib yang bujur. Allah pernah berdakwah di Kalimantan Tengah saat ini, memang apa di daerah Muara Tewe sana, ada beberapa masyarakat di satu desa sudah tua mandi wajib kada tahu, rukun mandi kada tahu, sudah bercucu. Kira-kira sidinnya kalau sudah bercucu itu berapa kali mandi sudah? Ini rukun mandi kada tahu, artinya tidak mengerti masalah tohar bersuci. Padahal ulama fikih menghukumkan rukun mandi hanya dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh, nyaman aja. Yang jadi masalah ini niatnya. Bila mandang niatnya, mulai keluar dari kamar, mulai keluar dari ranjang, mulai membuka baju, apa mulai menjatuhkan air di tubuh kita, ini yang jadi masalah. Kira-kira mulai mana? Santri. Mulai awal menjatuhkan air di tubuh kita, dalam hati sahajaku atau aku niat menghilangkan hadas besar dari seluruh badanku, wajib karena Allah Ta'ala. Ratakan aja sudah. Nah ini banyak, ini ngarannya tohar. Nah kesalahan orang ini, ujar Rasulullah, salah di dalam masalah bersuci. Misalnya basuh kami, hati-hati nih, hati-hati khususnya bapak-bapak. Basuh kami misalnya kami pada subuh, kami saya kami. Laki-laki makruh kami berdiri. Jangan sampai WC kita yang ada di musola, di masjid, di sampit ini, jangan hakun pakai tampungan kami berdiri yang kayak di bandara. Itu makruh. Dan jangan diamalkan kami berdiri. Ibu-ibu kalau laki biar rajin kami berdiri, takur karena menyesal dia. Karena laki-laki rajin kami berdiri mewarisi lama. Kalau merimbas lagi, ada menyesal yang ini juga. Sedang sudah mencari iklan. Buka iklan ini, iklan itu yang curang di polis kali ini memang kebingungan sudah. Saking hendaknya memulihkan lagi biar perkasa aja. Mohon maaf santri yang terpindah ini lah. Ini khusus yang 18 tahun ke atas aja. Nah, misalnya nih kami kami lalu habis kami tadi, lalu menandai tangan pakai keran, dibasuh tangan aja kayak ini. Nah, basuhnya karena ini bersihkan najis kada? Ada, karena menurut ulama fikih membersihkan najis itu adalah sailanul ma'ala jamil atau mengalirkan air di tempat yang di situ ada najisnya. Kalau tangan dibasahi ini misalnya najisnya di sini, kita kami lalu dipali-pali kayak ini mengalirkan ini. Inilah yang membersihkan, ini ngarannya bertempungas. Tempungas ya Allah. Lalu pakai selawat, wudu, sembahyang. Ini yang menjadi asbab orang tadi mendapat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah najis ini syariat fikihnya belajar dua wajib. Nah setelah itu Rasulullah ujar Nabi ihtini, datangkan hai para sahabatku kepadaku dua pelapah kurma. Ada yang mengatakan satu pelapah kurma dibelah Nabi menjadi dua. Setelah diambil oleh para sahabat pelapah kurma yang masih basah, lalu diandap Nabi di atas dua buah kuburan tadi. Yang satu pelapah kurma di kuburan seputih, yang satu diandap di kuburan seputih. Heran pulang sahabat. Sahabat ini kata kau melihat aneh-aneh langsung menanggur aja, langsung bertanya, ya Rasulullah, adakah manfaatnya daun kurma itu, pelepah kurma itu ya Rasulullah? Ujar Nabi, ada.
selama ia basah, selama itu dia bertasbih memintakan keringanan azab kepada orang yang di dalam kubur. Jadi jangan dibersihin di atas kubur itu kan. Nah ini sudah menjadi tradisi kada tahu di sini kan. Misalnya dia ini ada kuburan ini kuburan lawas. Lalu di atas kuburan itu di sini ditanami apa kan? Kembang melati. Kalau di sana ada pohon sawang loh. Pohon sawang loh ya. Nah ditanami pohon sawang, kembang melati, pokoknya ada tanaman-tanaman di atas kuburan yang lawas tadi. Di sini kuburan hajar, tuntung menabung, tuntung menguburkan, langsung kuburan penabukan ini mematah natek pada tajam di kuburan yang hajar tadi boleh kada? Ya, ini kuburan orang yang lawas sudah tumbuh pohon-pohon tadi, dipatahnya ditajam ke kuburan yang hajar. Boleh kada ini? Ini penyakitnya kalau kada berilmu nih. Haram hukumnya. Kenapa jadi haram? Karena ulama berpendapat itu mengambil hak manfaatnya orang lain. Yang sebenarnya ia bertasbih untuk yang di dalam kubur yang lawas ini, karena dipatah diambil lalu hilang. Apalagi dicabut sepohonan tak bisa. Jangan dijadiin dalam kubur. Cabutnya, jangan minta tenang dicabutnya ambil. Ini haram hukumnya karena mengambil hak manfaat orang lain. Akhirnya boleh itu kita halal terkecuali minta izin kepada ahli warisnya. Kita tahu ini siapa nih, abah siapa nih? Oh, abahnya si Ano. Kita datangi, hai si fulan, tadi aku minta di atas kuburan abah kami ini misalnya, aku minta kutajam di atas kuburan orang tuaku. Ujarnya aku halalkan, maka halal dan itu bertasbih meminta ampun kepada yang di dalam kubur. Kalau ada manfaat. Karena ini haram. Sesuatu yang haram Allah tidak menerima. Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah zat yang maha baik, tidak menerima terkecuali sesuatu yang baik. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka syariat-syariat ini jangan kita anggap enteng. Jadi dua adalah pada kesempatan ini bagaimana membersihkan hati, dan itu arahnya kepada tasawufan. Maka perlulah guru yang membantu agar kita kau mengingat Allah, kau membersihkan hati. Bagaimana kita menyempurnakan lahiriah syariat, belajarlah kepada ulama-ulama ahli syariat. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kajian ini hampir setengah 10, karena kami langsung balik hari ini karena malam ini ke Palangkaraya dan ada pengajian lagi esok-esok di Palangkaraya. Mohon doa mudah-mudahan rombongan kami selamat sampai tujuan, dan mudah-mudahan khususnya keluarga besar Langgar Al-Fatah dan pada umumnya seluruh keluarga besar masyarakat muslim sampai mudah-mudahan senantiasa ditunjukkan Allah guru yang membimbing agar mereka semua bisa mengingat Allah, agar bisa membersihkan hati, dan dibukakan Allah pintu hidayah untuk senantiasa mencari guru yang mengajarkan syariat agar menyempurnakan ibadah-ibadah lahiriah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas kehilangan kekurangannya, wabil khusus para tertuhan para ustaz. Allahumma biqil al-Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.